semua. Itu 4 bulan jadi wali kota OTT KPK. Akhirnya jadi artis Jo, jadi seniman. Karena jadi seniman hanya 2 yang ditakuti, Tuhan dan Dirjen Pajak. Gitu. Buat jadi pejabat publik sama saudara, tapi itu proses loh Bapak Ibu. Saya masih ingat banget tahun 2000 datang ke Jakarta. Waktu itu saya ketemu Papi Gilbert masih di GBI Tiberias, di Wendy's Kelapa Gading. Saya pelayanan, dilayani sampai pulih, sampai bisa berdiri sampai hari ini. Tidak pernah melenceng imanku. Kalau orang, tapi kan memang lu stand up selalu bawa materi gereja, ya karena saya Kristen Pak. Saya kalau bawa materi agama orang lain Pak, didatengin di rumah Pak. Pakai materi agama sendiri, yang penting jangan jatuhkan harga diri Tuhanmu dan firman-Nya. Iya tuh? Anda pernah lihat di mana saya jatuhkan harga diri Tuhan? Saya lihat kelakuan pendetanya yang saya bawain. Ya kan, kayak doa manggil Tuhan suruh datang, itu pendeta yang doa. Iya tuh? Pas kita ngomong itu, udah gak ada lagi Tuhan hadirlah, udah gak ada. Udah lebih parah lagi, Tuhan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kita langsung buka mata, Tuhan sebelah mana dia? Ikut kaget dia bang sebelah dia ngomong, Tuhan dong doa kita, anak masih kecil. Tapi itulah hidup loh Bapak Ibu. Saya bisa bercanda, bisa stand up di depan Pak Jokowi, pernah stand up di depan Pak SBY. Saya pernah stand up di banyak kegiatan, bahkan orang mati udah 4 kali. Jadi selama itu menghasilkan, everything good for me, ya kan? Karena buat mama ngapain hidup jadi ribet? Benar tadi Khotbah bilang, ngapain kita ribet? Kenapa kita harus ketakutan dengan apa ya? Dokter ngomong begini kita parno? Nggak usah bos. Dokter belum tentu benar. Tuhan yang benar, betul? Tuhan nggak pernah salah. Dokter bisa aja salah, betul? Lah buktinya nenek Mongol 8 dokter meninggal, nenek Mongol belum meninggal. Lah orang disanger. Disanger apa yang ada? Tuhan mantri. Lah orang-orang Tamako mantri. Suntik gak pernah ngasih obat. Obat paling kina sama tetra. Minta suntik orang yang mau buka celana, di celana dia cucu. Loh, kalau saya di Manado dokter banyak, lah kita di sana masih banyak apa? Goraka ada sembuh. Sembuh bukan karena apa? Karena opak tewahor tapanya kan opak te. Ya. Tapi mau bagaimana hidup? Nggak usah ribet. Anak muda laki-laki nggak usah nge-gym kalau ingin hidup sehat. Otakmu aja yang disehatin. Fisik mah menyusul. Kenapa sih harus nge-gym sehari 2 kali, seminggu 6 kali? Pulang gereja langsung ke tempat gym. Idaman cewek Jakarta sekarang adalah cowok-cowok gendut. Ya, bahasa anak Jakarta gemoy. Jadi perlihatkanlah buncitmu. Ya dong. Buat cowok-cowok jangan sosok six pack. Buat apa six pack? Buncit lebih idaman. Kenapa? Karena buncit tanpa larangan. Kalau yang six pack, nasinya aja dihitung kalorinya, apalagi harganya. Ya kan? Lah buncit, warmo Tebet jadi, Taichan Senayan City jadi. Aduh, jangan makan babi ngul. Kenapa? Di penelitian di Amerika ngul, babi mengandung cacing kremi yang tidak akan pernah mati dimasak pada 4000 derajat Fahrenheit. Masalah emang benar babi gak mati, dagingnya cacingnya dimasak pada 4000, tapi kan dikunyah putus tuh cacing. Benar gak? Benar gak? Benar. Nyanda mati benar, tapi putus bos. Apalagi kalau kita ngunyah 40 kali, jadi bubur tuh cacing. Lah omong-omong dari kapan tahun makan babi 100 DP umur. Kenapa sekarang kita ribet? Jangan makan kangkung. Alasannya kangkung mengandung bekicot yang gak akan pernah mati karena dia ada di balik itunya. Ribet amat. Pikunya juga habis tuh cacing. Bekicotnya juga jadi. Nih orang ngandung tinutuan tanpa ada sayur kangkung, bukan tinutuan gitu. Ada orang mengaduk meninggal gara-gara kangkung?
juga cewek-cewek yang masih muda, jangan kejar skincare. Shopee Live jual skincare, kita semua ngantri beli skincare. Lu bayangin, omamu dulu cuma bedak Viva, Fambo, dan Mara. Orang tua kita dulu cuma 3 bedak utama, Fambo, Kaleng, bedak Mars, anak Viva di plastik, nomor 1 sampai nomor 5. Yang muda nomor 1, 2, ibu-ibu, janda, dan sebagainya 3, 4, 5. Itu kalau pakai ketebalan kayak keracunan ikan tongkol. Kenapa Anda harus rebutan skincare? Skincare hanya untuk muka, leher enggak. Jadi banyak cewek mukanya glowing, lehernya hitam. Sama kayak kaki kena knalpot. Putih sekali ada hitam di situ. Kenapa kita harus berlomba-lomba ke hal-hal yang fana? Percantik apa? Akhlak dan budimu. Buat laki-laki pengen cewek cantik, kerja bos. Gak mungkin cewek lu ajak ke Monas mau kerak telur teh botol lagi. Ih, sekarang anak Jakarta diajak pacaran yang atrium yuk. Dia nyawa, hari gini atrium bang. Pasti STL 77 lagi. Padahal STL 77 enak banget bos, ya kan? Sekarang anak Jakarta standar nongkrong di mana bro? Senayan City, Pondok Indah 3, Plaza Indonesia. Lu kirain di situ ada matahari? Nggak ada matahari. Diskon 20 plus 20 nggak ada. Di situ butik by butik. Lu masuk Senayan City, kiri Burberry, kanan Gucci, depan Bottega, samping Balenciaga. Hanya ginjal lu hilang cuma kebeli dompet. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kerja. Termasuk saya stand up. Kerja buat mama. Karena saya berhenti bekerja dari pekerjaan kantoran, saya milih stand up. Kenapa stand up bang? Lebih enak, 15 menit, lucu nggak lucu lunas. Karena stand up sehari sebelum perform harus sudah lunas. Jadi nggak ada beban. Yeah. Saya stand up di depan Pak Jokowi. Katanya dibayar 100 juta. Ya baby, hari ini Mongol datang belum masuk duitnya. Tapi apakah saya nyari? Gak usah, itu karyaku buat bangsa. Ya kan? Iya dong. Anda pikir gampang stand up depan presiden? Depan Papi Gilbert, Mongol mau udah berapa kali. Tapi depan presiden ada etikanya Pak. Kita maju panggung, Pak Pampres mundur. Kita yang pucat. Oh depan itu. Dia tembak dari jauh mati kita. Mau doa perlindungan sudah dia tuh. Jadi santai, gak usah ribet. Natalan di Jakarta enak, tahun baruan nih enak di Jakarta. Setidaknya lebih lowong. Tapi bang, enakan di Bali. Ya sudah, Bali tiket 560.000 doang. Hotel ada yang tipe 100.000. Saya bisa pakai hotel apapun di Bali yang mahal 15 juta sehari, bisa. Cuman otak Mongol nggak nyampe ke situ. Buat apa gue tinggal di dalam kamar 15 juta? Mendingan gue beli cincin. Cari hotel 300. Nggak usah ribet. Saya Natalan besok 25 acara di Balai Samudra, 26 pagi saya pulang Manado. Saya nanti ngasih status di IG itu tanggal 29 pas saya udah mau balik ke Jakarta. Jangan tengah tulis dari tanggal 26 Manado, itu Natal hari kedua saya. Aduh, hilang duit. Di anak kecil kita kasihkan di Bank BNI ada ATM 20.000 tuh, Mongol so sampai 2 juta, 20.000, 20 pas ada ponakan datang, oh donat lah, donat. Duh kamantos berarti om harus beli dulu, bukan doi Natal. Tuh kita kira donat cookies, ternyata doi Natal. Kita kasih 20.000 dia bunyi, bilang kata artis mahal, masa cuma 20.000? Tuhan nih anak, aduh, tak bilang tak masuk di Sungai Efrat. 20.000 dia bilang,
Masa artis mahal masih 20.000, lah kita di Jakarta duit gope aja dipungut. Nah ini 20.000 dia komplain. Karena mau gimana lagi ya, kasih 100. Makasih Om, Tuhan Yesus memberkati lain kali. Tuhan Yesus memberkati lain kali, berarti bukan sekarang. Ya itulah namanya ya. Tapi ya nggak apa-apa, after apapun saya sampai hari ini bertahan dan tetap berdiri sebagai pengikut Kristus yang sejati. Itu aja. Orang mau bilang, tapi kan kalau ini nggak ada tapi-tapian. Lah gua anak Tuhan, kenapa ikut penelusuran setan Mongol? Ya nggak apa-apa kan, yang penting bukan gua yang kesurupan. Coba Anda cek di penelusuran manapun, ada kamu mau kesurupan, nggak ada yang kesurupan, gua lari. Yang penting sobayar. Kalau gereja komplain, kembaliin perpuluhannya. Jadi sampai hari ini pun saya nggak pernah ribet. Puji Tuhan, masih tetap Tuhan jaga, tetap Tuhan kasih show, tetap Tuhan kasih job, tetap masih ada pekerjaan. Bahkan kemarin saya 30 hari di Amerika. Gak pernah kebayang Pak, serius. Saya bisa sampai di Amerika dari 18 perjalanan, 22 jam perjalanan. Sampai di Amerika mengulang 9, memang negara yang keren, tetapi lebih enak tetap Indonesia. Serius loh Pak. Anda ke Amerika nggak akan pernah ketemu sarapan pagi di hotel nasi goreng. Nggak ada kue tiaw goreng. Ada cuma apa, waffle yang belum dimasak, telur apa? Bukan scramble ya, iya. Terus nggak ada sendok, adanya garpu. Nah bayangkan tuh telur dia begitu, kemana cucunya itu, coba telur tak bisa bertang. Tuhan, masa kita mau lolo nih makannya? Aduh Tuhan, nggak ada gula putih, gula kecil banget. Terus mau nanya kenapa nggak ada sugar? Oh nggak bagus sugar buat tubuh karena bikin gemuk. Gula disalahin. Anda gemuk karena pola hidup, bukan karena gula. Manusia tanpa gula mati teman-teman. Kita butuh glukosa untuk mendapatkan energi. Jadi harusnya kita tetap ada gula, cuman bagaimana caranya nggak over. Udah begitu toiletnya, haleluya Tuhan Yesus. Urinoir tinggi Amerika 180. Orang yang 165 setengah mati mau pipis. Tuhan tinggi sekali ini. Tuhan, kita mau pipis di botol kah di mana ini Tuhan? Tinggi kan tinggi Amerika Pak. Nah orang kasihan yang 165. Ya Tuhan belum sampai Pak. Aduh terpaksa nyari-nyari di dalam ruangan. So masuk dalam ruangan, buka celana di luar dia, naked. Ya ternyata kita DP batas ikut batas orang Amerika. Sebidang begini, nanti orang buka celana dia lihat, Tuhan tapi memang lebih bagus Indonesia, serius, oh Tuhan. Lebih pulang juga kita, dia bilang tapi manajer pulang juga tahun 2D daripada kita menderita stroke di sini. Tuhan nih. Makanan kita bingung dong nasi, dia bilang ini roti terus loh sama orang 40 hari. Gimana ada orang mati, roti, panada, apang, roti terus. Tapi belanja sayang, haleluya. Di Amerika beli belanja, pulang Indonesia, biaya cukai langsung selamat datang. Dari situ mau langsung bilang kalau Anda ke Amerika, nikmati Amerikanya, tetap belanja di Indonesia Jo. Lebih murah. Sekalipun warna nggak ada. Anda pengen Louis Vuitton warna merah, Wantex. Di Wantex aja tuh Louis Vuitton jadi merah gitu. Dan saya bersyukur hari ini hambanya juga, aduh ini kalau dia diundang stand up di TV abis Mongol. Beliau lucu Tuhan. Sebab itu kami artis kalau udah mau acara terus banyakan nyanyi, kita seneng. Nggak ada pewaris, nggak ada saingan. Tahu yang diundang jago stand up besok diundang lagi sama acaranya. Tapi kalau orangnya kalau stand up paling berat di mana? Di acara TNI Polri. Itu yang paling berat dari kami para stand up komedian. Kenapa? Karena kalau Jenderal Bintang 4-nya nggak tertawa, nggak ada kompor yang tertawa.
Semua badia itu butuh bapak tertawa. Aduh Tuhan, kita di atas panggung udah materi terlucu, dia lagi balas WA. Semua di belakang cuma. Jadi orang serba salah kalau udah acara teknik. Orang terus ambil honor masuk yang penting. Lucu nggak lucu, thank you, gua mau pulang aman tentram. Jadi ngadepin hidup santai, sampai hari ini saya santai. Tapi kan mall, lu kalau stand up aksesoris lu, kalah Hotman Paris. Nggak mungkin saya bisa ngalahin beliau. Jempolnya aja 13 M. Saya mah hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Jangan percaya kasihan ini. Karena tidak semua benda berwarna kuning itu emas, rantai kongguan rose gold. Orang mana bilang pakai di lemong, aku nak pakai di leher. 40 gram itu saya tapi yakinkan ibunya nyadak pegang tisu. Kalau ibunya megang tisu pasti kalungnya palsu. Kenapa? Biar kalau dia basuhan dia lap. Karena kalau nggak dia lap hijau di belakang. Aduh berdosa. Jadi kalau orang nanya makna Natal apa, saya bangga dan saya tidak akan pernah memilih juru selamat lain selain Yesus Kristus. Nggak akan pernah. Sampai kapanpun saya masih ingat banget di saat saya dulu dilayani oleh almarhum Pak Yesaya Pariaji, Pak Franky Laransedu, Pak Pi Gilbert, Pak Franky Pantau. Saya sudah janji Pak Tuhan, aku tidak akan pernah menjual imanku kepada siapapun, karena aku hanya mempercayai Engkau sebagai juru selamat, Raja dan Tuhan dalam hidupku. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya masih tetap pengikut Kristus dan masih Tuhan kasih berkat. Amin kan? Manado gudangnya orang cantik dan cakep di Indonesia. Tapi artis Manado yang paling top sampai hari ini masih tetap Mongol. 12 tahun loh Pak, Tuhan yang jaga karir Mongol. Orang beribu-ribu menjatuhkan Mongol, ada yang hebohin Mongol kumpul kebo. Dan bilang Tuhan, sedangkan kumpul kucing so siksa beli kebo yang muat kita ke rumah. Iya toh? Saya tetap mengakui imanku dan tidak akan pernah melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran. Kalau mantan istriku pergi, dia ngomong apa, itu kesalahannya dia. Kenapa engkau tinggalkan di saat aku berjuang, di saat aku engkau sukses, engkau baru datang. Itu sama di Panjepong Dati lagu demi kau dan si buah hati. Nyonya dulu ditinggal Mongol, saya jadi artis, beli mobil dia muncul. Yang baku balik juga orang dari anak tuh masih kecil. Mongol langsung bilang pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Dia yang salah, dia yang ninggalin Mongol. Sekarang gua jadi artis, dia datang lagi. Setahun dia tiap hari minta baku balik, yang baku balik yo demi adik. Tapi bilang dengan kalimat yang lembut sebagaimana Kristus, so bilang dia tetap bantu. Karena oh iya ada Yohanes Pembaptis P5, hai engkau keturunan ular beludak. Ya balik ulang tuh nyonya. Jadi buat ibu-ibu yang hadir atau cewek-cewek yang baru menjadi rumah tangga baru, jangan pernah engkau tinggalkan suamimu. Jangan pernah engkau tinggalkan istrimu. Berumah tanggalah sesuai dengan takut akan Tuhan. Berkatnya pasti akan mengikuti kita. Amin. Serius Pak. Anak saya sekarang udah 14 tahun sekolah di Bandung di SMP Kri dan Nusantara. Yaitu Mami Mongol Jemaat Glow, Tamrin Residen. Mami saya udah 83 tahun sekarang pindah gereja Pak, udah di GPID Immanuel. Bukan karena dia sakit hati Bapak pikir bernyanda, dia sakit hati dengan AC. Sakit hati dia ngasih kenapa? Karena dia kasihan DP alis ditato. Jadi waktu muda dia tato, sekarang usia 83 kan dia turun. So dibawa kasihan DP alis. Jadi dia kalau ke gereja dipapagi dengan es batu darah. Dia tarik-tarik DP alis kok dia ke gereja ditabrik.
Kalau dia lagi sementara ibadah, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Dia lupa dia di muka AC. Sebab Tuhan baik. Ibu sebelahnya, Bu, alisnya jatuh dia. Ternyata alis yang kena es batu, nggak boleh kena AC, balik ke semula. Dia pindah di gereja di Immanuel. Jadi Anda kalau ke Immanuel di Gambir, lihat ibu-ibu duduk di sebelah jendela, hebring, itu mengolpe mami. Karena biar dia kena angin, gak sampai Tuhan datang aman. Terakhir, saya adalah stand up comedy terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. 2 menit terakhir sebelum Tuhan datang. Ibu Maria telepon ngomong, oh datang nih, oke. Berapa harga? Diskon 50% for gereja. Kok Natal pakai bayar kalau gereja? Januari sampai November persembahan kasih. Terserah mau kasih berapa bayar. Kita tidak menentukan harganya. Maka kalau so Desember manajemen yang ambil alih. Mau bayar saya. Tapi tetap diskon. Biar 70 juta gereja kasih 15 juta bagi aja, yang penting tetap ada doi. Ya tuh, soalnya mau pulang Manado dan saya harus beli tas-tas di Ambassador. 275 jadi 200 asal foto bersama. Itu perlu bawa di Manado, bagi-bagi kepada kaum duafa, ibu janda. Jadi sampai hari ini puji Tuhan everything berjalan lancar. Punya YouTube sekalipun subscribernya baru 300, tetapi yang penting so ada DPD masuk YouTube. Jadi apapun yang saya lakukan tetap berkiblat pada firman Tuhan. Yang lain-lain saya nggak peduli. Istrimu minta balik, saya bilang enggak, saya tidak mau menikah lagi. Nanti tunggu restu anak turun, karena anak Mongol belum mengizinkan saya menikah. Gara-gara DP omak bekalan kuat. Soalnya omanya ngajak nonton sinetron Indosiar, yang sinetron azab dan itu, aduh. Terus dia lihat ada bapak-bapak yang menikah lagi sama ibu-ibu, terus anak kandungnya jadi pengamen. Jadi Mongol anak bilang, boleh kawin papi. Kita nih mau bapak ibu tiri, dong kita jadi pengamen. TV yang Mongol jual. Soalnya kalau mau marah ke orang tua dosa pak. Jadi TV dia jual biar omak cari sendiri. Kita kasih masuk wifi di rumah biar omanya ada TV, dia bawa di handphone, bawa di sendiri. Itu buat anak muda yang hadir hari ini, nikmati masa mudamu dengan takut akan Tuhan. Amin. Buat yang so tua, yaitu tetap semangat mengarungi hidup ini, karena kalianlah contoh buat kami yang masih muda ini bagaimana bertahan iman kami di dalam kekristenan. Dan kami percaya di saat kami mendapatkan mentor-mentor rohani yang baik, iman kami akan makin bertumbuh dan jadi bukti. Tapi kalau orang nanya ngomong, emang lu pernah main sinetron? Saya sudah membintangi 19 sinetron di Indonesia. Ya kan? Pertama jadi kuntilanak. Iya beneran pak, itu naik enak turun oga saya jadi kuntilanak pak. Lalu ganteng-ganteng serigala, cuma maling-giling Aliando, bro ditabrak mobil pulang. Saya main sinetron begitu kak, kasihan lo, serius lo. Saya pingin ada dialognya gitu, nggak ada, oke mau naik pohon mau action, gitu doang naik aktor. Tuhan. Tapi ada satu sinetron yang paling keren yang mau bintangi, judulnya Mak Ijab dengan ke Mekah. Nah saya membintangi 198 episode. Setelah selesai syuting tayang, duit masuk saya beli mobil Ferrari cash tanpa kredit. Judulnya Maijab dengan ke Mekah, episodenya babi ngepet. Saya datang di lokasi syuting, saya tanya sama sutradaranya almarhum Om Emil Geham, ini judulnya apa nanti? Babi ngepet. No, gue langsung, oh Tuhan pasti kita jadi babi. Pasti nih. Karena Maijab pingin ke Mekah itu kan sinetron Islam nih. Dia tuh, nah ini kalau judulnya babi mepet, so pasti kita, karena kita yang Kristen. Jadi kita bilang, babi mepet. Oh Tuhan Pak, tapi tenang mau. Yang jadi siluman babi, Preti Asmara. Oh, jadi Preti Asmara jadi siluman babi. Gue udah mulai tenang nih.
Oh, berarti Freddy Asmara almarhumah jadi siluman babi. Terus yang jadi babi ngepet Aldi Tahir ngol. Oh, berarti kan siluman babi udah ada, babi ngepetnya udah ada. Nah, berarti gua aman dong. Ah, terima kasih. Terus mau jadi apa? Oh, kamu gendong babi ngol. Oh Tuhan Yesus, itu babi asli Pak, serius. Bukan dari Serofon, tonton aja YouTube, ada tuh sinetronnya. Babinya dia ikat di bawah pohon rambutan tuh babi. Mongol bilang, oh Tuhan ini dia mandi doe. Ini babi kayak baru habis berak dia susun gue. Ngomong, ayo tek gendong. Oh Tuhan belum mandi nih babi om. Gendong Jo. Nah orang nanya kalau kayak begitu kenapa Mongol ambil? Ya karena saya sehari dibayar 30 juta. Jangankan satu babi, satu kandang lo kita gendong. Ada doi saya. Ya udah, jadi apa aja saya nggak pernah nolak kerjaan, saya nggak pernah nolak komik 8 ini saya jadi Sailor Moon. Coba dibayangkan dari tunting saya memintanya 41 layar lebar, 7 jadi laki-laki, tapi 34 jadi banci. Bagi jodohin masuk saya ya kan. Persembahan tadi sudah, pengumuman sudah, berarti udah tinggal doa berkat. Ya, tadi ada pengumuman ternyata tanggal 24 juga ada ibadah, tanggal 25 hanya jam 10.30. Setelah pulang ibadah Natal ya jalan tengah ke Ancol, ya kan, Carita. Tapi kalau bicara pertolongan Tuhan, yang paling saya ingat adalah Bapak Ibu masih ingat kasus tsunami Selat Sunda yang melanda Tanjung Lesung yang menewaskan beberapa seniman terbaik Indonesia? Bapak Ibu tahu seharusnya saya yang jadi MC. Saya 3 hari sebelum acara saya dibatalin. Jadi waktu itu saya sampai, dibatalin, DP-nya udah kepake. So tak pakai DP, kalau dibatalin berarti kan harus dikembaliin. Orangnya bilang nggak usah dikembaliin bang, nggak apa-apa kan kami yang membatalkan, jadi nggak ada masalah soal DP, tapi kami tidak melunasi bang, cuman yaudah DP itu buat abang. Oh oke, ya udah. Saya ambil acara pelayanan di gereja Kas Keluarga Allah Solo. Nah disitulah saya melihat berita bahwa ternyata dilanda tsunami. Nah di situ Mongol bilang itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang Dia sayangi. Ya kan Bapak Ibu, saya orang Sangir, kami tiap hari di air. Ya kan, kalau perkara Selat Sunda, sepinter apapun Anda berenang dan nyelam, ketimpa rijing tetap menghadapi yang kuasa. Tapi Tuhan luputkan hidup saya, karena saya yakin pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam hidup kita. Setelah ini nanti akan ada pembagian kue. Kalau mau dimakan di tempat ini, jangan lupa buang sampah di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Ayo teman-teman, sama-sama kita belajar bertanggung jawab terhadap apapun. Kalau mau minta foto sama Mongol dipersilakan, tapi tolong timernya mulai dari 3. Soalnya saya di Pesparawi di Kutai Kertanegara di Tenggarong, Tuhan DP timer 20, 19. Ada yang datang, nggak sama gua dulu, itu Oma Bagin, jadi kita dulu. Tuhan ini masih 16, 15, 14 Tuhan. Jadi mohon Bapak Ibu kalau mau foto bersama timernya berapa? 3. Dan kalau mau foto nggak usah angle kiri, angle kanan, bagi aja karena yang dilihat hanya muka, bukan full body. Soalnya ibu-ibu, aku kayaknya kanan di mall. Nah kita yang kiri bingung bagaimana. Ya no, foto lah foto, kalau enggak foto style pernikahan cuman begini. Ya kan? Nanti Mongol open house di Januari. Saya tidak open house Natal, saya open house terakhirnya di perayaan Imlek karena Mongol berdarah Cina dan handphone Cina. Jadi yang mau datang dipersilakan, jangan lupa bingkisan paling murah harus 5 juta baru dapat makan. Bercanda. Jadi terima kasih udah undang Mongol secara pribadi, manajemen ini manajer Mongol namanya Gabriel Impele.
Beliau juga orang Manado. Saya sebelumnya di manajemen TV 12 tahun. Sekarang saya milih punya manajer sendiri, dia juga anak Tuhan. Jadi kami berdua saling mengingatkan kalau manggung hari Minggu atau apapun, karena kami berdua adalah orang-orang Kristen yang taat, yang saling mengingatkan. Kak, baik-baikmu. Saya nanya ke dia, dia mengingatkan, saya yang nanya. Solunas. Saya nggak pernah nanya yang lain. Acara di mana besoknya nggak? Solunas tuh DP. Sudah Kak, udah aman. Jadi terima kasih buat semuanya. Selamat Hari Natal, ya toh. Selamat tahun baru nanti tanggal 1 Januari. Percayalah, 2024 buat kita yang percaya kepada Kristus bukan tahun yang menakutkan, tetapi tahun yang membuat kita makin bertumbuh dan diberkati Tuhan selalu. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati ya teman-teman.